Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Dwi Pradana, NIM 173700047, kelas D, Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi bagi menjadi tiga. Yang pertama, distribusi adalah satu kegiatan untuk memindahkan produk dari pihak supplier pada pihak konsumen dalam supply chain. Dua, transportasi merupakan penggerakan suatu produk dari satu lokasi ke lokasi lain yang merepresentasikan awal dari suatu rangkaian supply chain sampai kepada konsumen. Tiga, manajemen transportasi dan distribusi merupakan pengolahan terhadap kegiatan untuk menggerakkan suatu produk dari suatu lokasi ke lokasi lain, di mana penggerak tersebut bisa membentuk atau menghasilkan suatu jaringan. Fungsi dasar manajemen distribusi dan transportasi. Yang pertama, menentukan mode transportasi yang akan digunakan. Dua, melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman. 3, penjadwalan dan penentuan rute pengiriman. 4, memberikan pelayanan nilai tambah. 5, menyimpan persediaan manajemen pengambilan. Strategi distribusi dibagi menjadi 3. Pengiriman langsung. Pengiriman langsung dari pabrik ke pelanggan tanpa melalui gudang yang lainnya. Strategi ini cocok untuk barang yang umurnya pendek. Kelebihan: biaya lebih mudah karena tidak membutuhkan gudang. Kekurangannya, ketidakpasokan relatif tinggi. Pengiriman melalui warehouse. Barang tidak langsung dikirim ke pelanggan namun melewati satu atau lebih gudang. Keunggulannya, cocok untuk barang yang memiliki umur panjang. Kekurangannya, barang akan lebih lama sampai. Cross-docking. Produk akan mengalir melalui fasilitas cross-docking yang berada antara pabrik dengan pelanggan. Keunggulannya, pengiriman cepat, tepat, bisa mencapai economy of transportasi yang baik. Kelemahannya, kebutuhan investasi sistem yang tinggi. 3 jenis model distribusi. Yang pertama, selektif distribusi. Distribusi yang ditangani sedikit pelaku. Investasi distribusi. Distribusi yang jaringan cukup masif dan sangat banyak melibatkan pelaku. Eksklusif distribusi. Distribusi yang hanya sedikit pelakunya. Model transportasi, keunggulan dan kelemahan. Dasar pertimbangan: sudut pandang pengiriman, biaya-biaya yang terlihat, biaya operasional tetap, biaya operasional variabel, biaya lainnya, sisi shipper, ongkos yang timbul pada supply chain, biaya transportasi, biaya penyediaan, biaya loading, biaya fasilitas, ketidakpastian waktu pengiriman. Berikut ini adalah model transportasi, keunggulan dan kelemahannya. Metode passing matrix: meminimumkan jarak dan waktu atau biaya. Mengidentifikasi metrik jarak. Mengidentifikasi metrik penghemat. Mengalokasikan tokoh. Mengurutkan tokoh ke rute. Ini adalah contoh setting matrix. Metrik menghemat. Ini adalah step-stepnya. Cross-docking, metode inovatif dalam manajemen distribusi. Model ini tidak berfungsi sebagai penyimpan produk, tetapi sebagai transfer barang dari truk mengangkut ke truk penjemput. Contoh distribusi komputer: membeli komponen dari berbagai vendor di suatu lokasi pusat make in trace sehingga semua paket bisa dilihat
bersama dalam satu paket. Mengelola proses transportasi, melacak posisi barang dalam perjalanan serta mengevaluasi apakah kiriman bisa sampai tepat waktu sesuai jadwal atau tidak. Butuhkan teknologi yang bisa secara real time melaporkan posisi barang setiap saat. Manfaat, perusahaan bisa melakukan pemetaan geografis, terjadi pengurangan waktu pengiriman, perusahaan mengirim mampu pemesan bisa lebih mendapatkan kepastian terhadap kedatangannya. Ringkasan, jaringan distribusi dewasa ini tidak lain hanya berperan sebagai fisik mengangkut dan menyimpan barang yang akan dikirim, tetapi berperan penting sebagai agen tukaran informasi dalam supply chain. Kemampuan untuk menjadi agen transportasi ini merupakan menentukan penting bisa tidaknya jaringan distribusi menyumbang nilai bagi supply chain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.